Memang kalau dalam hadis menerangkan apabila belajar Quran itu bahasa orang itu wajib membayar mahar. Wajib hukumnya. Tapi kan tidak pernah ditentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enci-enci, tuan-tuan dan puan-puan, majelis penonton yang mulia. Yang kecil tak disebut nama, yang besar tak disebut gelar, yang tua dengan tuahnya, yang muda dengan takahnya. Yang makan tak boleh bercakap, yang minum tak boleh berdiri. Izinkanlah beta meluahkan rasa di dada. Semoga tuan-puan gemar hendaknya. Silakan. Dari mana Ustaz dapat eh, ilmu seni baca Al-Quran sampai hingga sekarang? Sebetulnya asal mulanya aku bukan seorang qori gitu. Aku seorang musisi. Maksudnya? Aku anak-anak band loh. Oh iya pula. Ya kan? Nah, pada tahun 70-an itu sampai tahun menjelang itu aku masih anak-anak band itu. Pokoknya sering ngumpul dengan LAN, dengan Jibai, bahkan juga ngamen sampai ke Tanjung Pinang. Karena kita belum terbaur ke daerah itu, tapi setelah kawan-kawan yang termasuk Abang Jang Keribo tadi, mereka betul-betul untuk mempertaruhkan diri menjadi hamba seni. Tapi aku memikirkan perjalanan hamba seni itu karena mungkin pada zamannya itu tidak mendukung aku rasa. Jadi makanya aku coba berpindah dari satu posisi seni kepada seni yang lain. Jadi seni yang aku ambil adalah coba-coba aku belajar tentang seni Al-Quran. Gimana gitu ya. Mungkin juga seandainya aku tidak jadi penyanyi yang tenar, tidak jadi anak band yang hebat pun, bangsa itu mungkin tidak jadi qori yang baik pun sekurang-kurangnya kan bisa menanggulangi keluarga yang lain. Mungkin yang di bawah belum bisa, kita coba, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi hijrah dari anak musisi, hijrah kita jadi seni baca Al-Quran. Nah, jadi anak pengaji. Di mana tuh Kak? Pertama belajar di Tembilahan. Setelah belajar di Tembilahan, karena memang orang tahu aku dasarnya memang anak musisi, orang tidak akan pernah percaya. Nah gitu. Tapi kalau memang belajar dari awal, memang di sini dengan Datuk aku itu belajar tajwidnya, belajar akunya, tidak akan dapat belajar sini. Kita tak punya di samping orang yang ahli seni di sini. Jadi sebelum ke musisi, saya anak-anak band, sebelumnya dah dikasih ilmu sama Datuk sendiri. Sudah. Allah Yusuf aku itu yang mengajar aku, bahwanya akulah mungkin muridnya 2 orang di sini yang menguasai ilmu tajwid, itu sebenarnya almarhum Sa'di. Jadi itulah tadi. Setelah itu kita tinggalkan masa itu karena kita masa lajang namanya kan. Masa hura-hura, ikut sana ikut sini jadi anak musisi. Tapi dengan perjalanan musisi itu juga tidak ada jaminan bahwa kita menjadi hamba seni itu tak mungkin di sini, harus di Jakarta baru bisa. Tapi kawan-kawan juga seperti yang telah berangkat ke Jakarta pada saat itu juga gagal juga, termasuk Bajang Keribo, Mangoton, Bangaran. Bangaran kan banyak mengubah lagu gitu. Tapi kita tak sampai ke sana, makanya kita mundur daripada situ. Hijrah kita kepada agama, artinya. Saya baru tahu kalau Ustaz dulu anak band ni. Kau tak buat tak tahu dah. Aku kan anak musisi. Anak musisi kan. Jadi setelah itu tentu dah bisa seni baca Al-Quran. Kemudian pernah mengikuti ajang-ajang pertama di mana tuh? Mengikuti ajang MTQ. Sebetulnya kalau diceritakan memang agak lucu. Macam mana tuh? Untuk kampung kita sendirilah. Sebetulnya orang kan tidak akan percaya bahwanya aku bisa membaca Al-Quran itu dengan baik gitu. Ya mengikut dalam daerah aja lah, tidak sampai ke nasional seperti itu awalnya. Pada tahun 86 itu bahwanya aku pernah mewakili, dikirim untuk dari desa Bandung Kemudian itu masih ajang kecamatan lah. Ajang kecamatan itu masih P3N kita masih arwah Pak Raya, Pak Kiraya. Jadi kata arwah bapak tulis aku mengatakan sama Pak Untung, bawakan anak ini untuk jadi qori untuk gitu. Dia mengatakan apa yang tahu dia kalau main gitar dekat Simpang 3, mungkin dia yang pandai gitu kan. Itu yang kita tahu nampak dia. Jadi
bisa, insya Allah bisa. Tadinya aku dengar dia ngajol si Eka di rumah, jadi kan bisa dia ngaji. Sehingga pada saat itu almarhum Pak Untung tidak mempercayai bahwa aku dipanggil ke rumah dia. Aku nak ngetes katanya. Betul tadi kau bisa baca Quran? Kalau baca aja bisa. Nah, itu. Coba kau baca, dibawa Quran diletak situ dekat depan mbah aku. Coba sini. Coba kau baca Quran ini. Buka ayat. Baca. Aku baca gitu. Jadi baca dah. Baca. Oh, dia kata betul los. Pandai boleh baca Quran apa kata dia. Cuma awak tak tahu sejauh mana kata dia kan. Dalam waktu itu, kau nanti aku suruh berangkat untuk ikut ajang MTQ ke kecamatan Teluk Belitung, kecamatan Merbau, kan. Masih itu kita kan belum pisah dengan Bengkalis. Ikut ke sana. Jadi almarhum Pak Raya juga masih dia ketimbang ragu-ragu gitu kan. Maksudnya iya atau tidak gitu sebagainya. Ternyata pada saat itu 86 aku ingat tuh masih punya sertifikatnya masih ada. Aku ikut di tingkat dewasa, sedang umur belum boleh lagi. Oh, langsung tingkat dewasa. Langsung masuk ke tingkat dewasa karena peserta lain tidak ada. Nah, mau tak mau aku ikut. Setelah ikut, ternyata memang betul-betul pada kali itu aku jebol di istilahnya lulus di kecamatan. Juara berapa waktu itu? Juara satu yang mengatakan. Jadi almarhum Pak Untung sangat gembira. Inilah kali pertama bahwanya Desa Bandul itu dapat di ajang kecamatan itu dapat gelar pembaca terbaik yang pertama. Tahun 86 tuh ya? 86. Setelah itu aku berkeluarga di Bengkalis. Juga saat itu sedang ajang MTQ lah itu. Jadi kita kan belum sedalam mungkin untuk belajar Quran itu sejauh mana lah, berapalah kekuatan belajar yang tidak ditanggung namanya. Tapi dicoba pada 88 dicoba sekali aku di Bengkalis pula. Nah, di Bengkalis mengikuti ajang kecamatan Bengkalis. Aku saat itu sedang berdomisili di Bengkalis. Mungkin masih kecil. Kecil betul gitu. Masih kecil lagi, 87. Sedangkan di Bengkalis belum kenal siapa aku sebetulnya. Jadi dalam situ kan ramai kori-kori terbaiknya. Di situ ada Pak Ali Syarif, ada Pak Khairul Mulu almarhum, bahkan jadi guru awak juga pun dia. Orang-orang yang agak punya kelas lah istilahnya di kabupaten. Ternyata pas aku ikut ajang di situ, alhamdulillah Allah berikan kesempatan untuk itu. Aku dapat memiliki pembaca terbaik lagi di kota kecamatan kabupatennya. Kota kabupaten. Sehingga pada saat itu aku langsung diasuh oleh si almarhum Pak Khairul dengan almarhum Pak Haji Khaidir di Bengkalis tuh. Di Bengkalis. 3 orang dia menjaga, termasuk almarhum semua sudah Pak Kamaruzzaman. Pak Kamaruzzaman lah yang memperbaiki bacaan, untuk agak mendetil di bacaannya tuh. Jadi sekarang kan sudah beberapa tahun jadi guru seni baca Al-Quran di mana-mana tempat di Bandul, dah di mana-mana lagi gitu kan. Kira-kira kendala apa aja yang ditemui? Tajwid ke atau yang budak-budak susah nak menerima lagu itu macam mana? Tidak ada yang susah dah. Kalau bagi peserta tuh? Tidak ada yang susah. Berarti dalam mengajar lancar-lancar aja. Dia begini. Jadi tapi sangat sensitif lah bahasanya tuh. Apa sebabnya sensitif? Kalau Bengkalis itu dikenalkan dulu dengan Pak Haji, Pak Langijar ketika dia itu kan almarhum, kemudian dengan Pak Khairul ya. Ibaratnya mereka ini seperti kayu yang sedang bulat, kemudian itu jadikan segi 4, jadikan bloti gitu kan. Bagaimana caranya, mau pakai kapak kek, mau pakai gaji kek, terserah, yang penting jadi. Setelah itu nanti
Kalau untuk lebih bagus kan diketam. Heeh. Berarti disempurnakan lah, diketamkan, mau dia amplas kan begitu. Jadi memang kalau kendala dia sebabnya kalau mau disakap seperti macam mana ya? Tak, mungkin sikit lah, kalaupun apa tinggal kita meluaskan lagi lah mungkin. Meluaskan gini. Quran ini kalam ilahi, Heeh. bahwa wajib setiap umat itu paham akan membacakan karena kitab dan pedoman. Jadi yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu kepada seseorang itu hidayah. Heeh. Setelah hidayah diberikan kepada kita, artinya kita memegang amanah. Amanah kan? Amanah. Karena diberikan ilmu itu. Apabila kita sudah memberikan ilmu itu, memegang amanah. Ada sisi yang mengatakan, ada yang mengatakan sulit. Anak ini terlalu payah diajar, anak ini tak bisa menerima seperti ini. Itu mungkin boleh ada sebagian bagi mereka yang telah mengajar seperti itu. Tapi sebenarnya aku tidak pernah merasa kegagalan. Tinggal bagaimana caranya lah ya. Tidak ada caranya pun sama sebenarnya. Sebabnya kunci itu di dalam diri kita sendiri. Apabila kita mengajar ini adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wajib kita menyampaikan. Kan gitu? Ta'allamal Quran dan wa'allamahu. Artinya pandainya kita tadi, tak pandainya kita tadi, ta'limu artinya belajar. Itu mengamalkan artinya sudah tahu mengajar. Jadi tugas kita menyampaikan dan mengajarkan menerus itu. Jadi yang kegagalan yang selalu ditempuh apabila di dalam hati niat mungkin agak apa ya, kalau dah niatnya luas ya tetap jadi baik kan gitu. Jadi keikhlasan itu harus tinggi tuh loh. Istiqomah dan qanaah kita tuh betul-betul tinggi. Betul, kalau tidak mungkin kita separuh jalan saya. Anak yang jadi beban. Iya betul, anak korban. Anak yang korban. Sebenarnya apa? Sulit anak itu menerima. Sulit ya gitu karena di sini kita kurang. Iya. Jadi bagaimana agar bisa plong? Kita sangat berharap bahwanya anak yang aku didik ini akan jadi gitu. Keikhlasannya harus tinggi gitu. Betul. Keikhlasan itu memang harus tinggi. Jadi kalau mengajar tuh pasti nak marah aja, budak tak jadi. Pertama marah, kadang-kadang ada perhitungan. Itu sangat-sangat sulit itu. Memang kalau dalam hadis menerangkan apabila belajar Quran itu, bahasa orang itu wajib membayar mahar. Wajib hukumnya. Tapi kan tidak pernah ditentukan. Seperti syarat saja, entah Rp1.000 pun mahar juga kan. Nah, tapi kalau yang mengajarnya itu betul-betul tak ada yang diharapkan seperti itu. Tapi mengharapkan bahwa anak ini harus akan jadi amaliyah buat dia nanti. Kita berharap seperti itu aja. Iya. Mudah-mudahan semenjak mungkin dari Bengkales itu 400 lebih orang yang pernah aku didik. Selama beberapa tahun aku berjalan mulai dari Miskom sana sampai ke Jangkang, sampai ke Banten, sampai ke Pambang, sampai ke Limau, bahkan sampai ke Kalimantan. Sekudi aja aku tidak masuk. Masa-masa itu aku turun ke lapangan 400 lebih, bahkan sampailah di sini mulai dari Tanjung Padang sampailah ke Bandung. Mengkopot. Pokok Tasik Putri Puyo ke makanya Mengkigal satu aja yang tidak aku masuk. Jadi kuncinya agar sukses keikhlasan. Memberi itu betul-betul ikhlas. Mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada gangal. Ini janggal tadi. Orang mengatakan anak jauh itu seperti gini, seperti ini. Kan tidak ada bukti kan? Iya. Ternyata anak orang kita jauh yang aku didik ya benelau kalah dengan orang Melayu. Lebih bagus dia lagi. Kata orang tutup ya. Tutup kan tidak gampang. Padahal cuman belajarnya sambil main-main gitu. Tapi keikhlasan kita tuh tinggi. Kemudian rasa kasih sayangnya harus kuat. Kemudian murid itu merasa kasih sayang dengan gurunya seperti itu. Nanti bukan kena apa-apa. Gimana caranya tuh? Memang itu sudah ada hubungan eratnya tuh. Anak tuh sentiasa ingat dengan gurunya. Jadi intinya kita mengajar Al-Quran tuh kepada anak-anak ikhlas dan hatinya pun harus bersih. Kita tugas menyampaikan itu. Jadi jangan ada ini ngaji aja nih datang kemari nih ayah nih mau dihukum entar dapat. Yang itu sangat fatal itu. Betul. Ini agama loh. Fatal. Jadi
tak pernah aku temui kegagalan. Setiap aku pergi datang ke desa mana, pasti ada tinggal kenang-kenangan. Ada yang jadi, tidak ada yang tidak jadi. Bagi Ustadz mungkin bagi yang dah kita ajo tuh jadi itu luar biasa dah kita. Itu sudah kebanggaan buat kita, kesenangan buat kita. Alhamdulillah ya Allah. Itu dah dikatakan berhasil Ustadz. Berhasil gitu.